Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast MPLS. Senang sekali saya dapat menemani teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar masa perkenalan lingkungan sekolah atau yang lebih dikenal dengan MPLS. Bersama saya, selaku host, telah hadir beberapa narasumber yang akan berbagi informasi seputar kegiatan MPLS hari pertama ini. Sekarang saya telah bersama dengan narasumber pertama, yaitu Kepala Satuan Pendidikan SMKS Nurul Hidayah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sebagaimana yang Mbak lihat sekarang, segar bugar dan sehat sentosa. Mohon maaf nih dulu nih Ustadz. Ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Monggo perkenalan terlebih dahulu Ustadz. Ya, sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya di dalam acara podcast ini. Perkenalkan, saya Maftu Sulhan Fajri dan jabatan saya di sini sebagai Kepala Sekolah Satuan Pendidikan SMK Nurul Hidayah. Baik Ustadz, sebenarnya apa sih itu MPLS? MPLS itu merupakan suatu kegiatan yang kami rancang. Memang berdasarkan dari Nota Dinas Pendidikan Jawa Timur, ya Provinsi Jawa Timur. Jadi kita memang diminta untuk melaksanakan MPLS atau yang tadi disebutkan kepanjangannya itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Sehingga ini memang suatu kegiatan yang penting dilaksanakan terhadap siswa-siswi yang notabene baru agar supaya mereka bisa mengenal lingkungan sekolah mereka yang nantinya akan mereka tempati di dalam proses belajar. Baik, lalu apa tujuan utama dari MPLS ini? Untuk tujuan MPLS ini salah satunya adalah agar supaya para siswa baru bisa beradaptasi, bisa melakukan penyesuaian diri dan bisa mengenal lebih dekat lagi baik itu dewan guru, asatid wal asatidah dan juga teman-teman di sekolahnya maupun lingkungan atau visi misi sekolah. Lalu makna dan tujuan dari tema MPLS kali ini yaitu menapaki langkah baru dengan akhlakul karimah, disiplin dan semangat belajar, itu apa sih? Baik, jadi tema yang diusung oleh teman-teman panitia yang mengadakan kegiatan MPLS ini sangat baik menurut saya dan memiliki makna yang sangat mendalam. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dari tema itu agar supaya anak didik atau siswa-siswi baru ini betul-betul bisa memulai dengan sungguh-sungguh, artinya memulai untuk menapaki pendidikan baru jenjang yang lebih tinggi dengan berasas akhlakul karimah dan juga penuh kedisiplinan. Dan yang terakhir tadi semangat belajar. Sehingga pesan dari tema itu, pentingnya kita belajar itu juga diimbangi oleh akhlakul karimah, oleh tata krama yang baik, sehingga bisa tercapai apa yang kita impikan atau yang kita cita-citakan, dan juga demi kebermanfaatan ilmu yang kita dalami di sekolah. Dan kemudian juga kedisiplinan tentu merupakan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri untuk meraih
kesuksesan, karena tanpa disiplin kita sulit untuk menggapai impian kita. Nah, mungkin itu. Baik, yang terakhir nih, apa pesan Ustadz untuk seluruh peserta didik baru? Nah, pesan saya kepada seluruh stakeholder ya, atau siswa-siswi baru utamanya, belajarlah bersungguh-sungguh, baik ketika di sekolah maupun di rumah, atau mungkin yang notabene bermukim di pondok pesantren, sehingga bisa mendapatkan apa yang ia usahakan, apa yang ia inginkan. Karena dengan kesungguhan itu, dengan tekad itu, maka insya Allah semua impian-impian kita akan tercapai. Baik, terima kasih banyak Ustadz telah meluangkan waktunya untuk Sama-sama berbincang-bincang santai di podcast kita kali ini. ya. Selanjutnya, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Ketua Panitia MPLS kali ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Monggo perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Maulidi. Di MPLS tahun ini saya bertugas sebagai Ketua Panitia Pelaksana sekaligus mewakili teman-teman pengurus OSIS. Baik, apa tantangan terbesar yang dihadapi panitia selama proses persiapan hingga pelaksanaan MPLS? Untuk tantangan yaitu mengatur waktu persiapan dan membuat acara tetap seru tanpa membosankan. Baik, apa harapan yang ingin dicapai setelah seluruh rangkaian MPLS selesai? Semoga siswa baru cepat beradaptasi dan betah di sekolah ini. Baik, terima kasih Mas Rehan telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai di podcast kita kali ini. Berikutnya narasumber ketiga, telah hadir Ibu program TKJ dan DPB. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Monggo perkenalan dulu Bu. Perkenalkan, nama saya Yuli Frastika Eskom sebagai Kepala Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari SPD sebagai Kajur dari DPB. Baik, langsung saja, mengapa pada kegiatan MPLS peserta didik baru perlu mengenal setiap jurusan yang ada di sekolah? Kalau untuk jurusan TKJ itu sangat penting. Kenapa? Agar murid baru ini bisa lebih mengenal tentang jurusan TKJ. Apa saja yang akan dipelajari di TKJ, kemudian bagaimana proses pembelajarannya, kemudian bagaimana sih prospek lulusan TKJ nanti ketika lulus. Nah, sehingga dengan adanya kegiatan MPLS ini, dengan adanya materi pengenalan jurusan, siswa ini lebih termotivasi dan lebih semangat untuk belajar. Wow, luar biasa sekali ya Ibu. Baik, untuk Bu Indah. Ya, sama juga dengan TKJ di jurusan busana khususnya. Di sana kan juga memadukan antara kreativitas ya dan motivasi juga. Selain juga anak-anak tuh harus rajin. Jadi mereka tuh harus tahu. Nah, di busana itu nanti apa aja yang mau dibuat gitu. Jadi mereka tuh juga bisa termotivasi dan juga nanti mereka itu akan berkomitmen gitu. Kalau sudah ngambil DPB, nanti apa yang dipelajari, nah itu juga nanti harus diselesaikan seperti itu. Jadi nggak bisa kalau kita itu ngambil jurusan terus main-main gitu. Jadi nanti dijelasin funnya di mana, tingkat kesulitannya itu di mana gitu. Jadi mereka itu benar-benar ketika sudah mengambil jurusan yang mereka pilih itu mereka bisa berkomitmen di sana sampai selesai dan tuntas gitu harapannya. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa. Berikutnya, apa saja yang dipelajari di jurusan TKJ juga DPB? Kalau untuk di jurusan TKJ nanti para murid ini akan belajar tentang perakitan. Jadi tidak hanya belajar bagaimana menggunakan sebuah komputer, tapi juga belajar gimana merakit komputer tersebut,
menyelesaikan sebuah persoalan pada komputer tersebut, cara instalasinya seperti apa, kemudian juga belajar tentang jaringan. Ya, baik. Untuk Bu Indah? Untuk DPB sendiri atau desain dan pembuatan busana, di sana itu nanti kita belajar dari awal, mulai dari desain, setelah itu nanti bagaimana memilih bahan yang benar, setelah itu bikin polanya, prosesnya itu gimana, sampai nanti akan menjadi suatu busana yang punya fungsi dan juga estetik gitu. Dan itu nanti juga dipelajarin untuk bagaimana mereka itu untuk bisa memasarkan, jadi bukan cuma hanya membuat tapi juga bisa dipasarkan. Dan harapannya di sana juga nanti anak-anak bisa lebih mandiri karena punya keterampilan. Wow, spektakuler sekali ya pemirsa. Menurut Ibu, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh siswa di kedua jurusan tersebut? Sebenarnya untuk jurusan TKJ, siswa itu tidak hanya memiliki kemampuan teknis di bidangnya, tapi juga harus memiliki kemauan yang lebih untuk belajar. Karena saat ini kan perkembangan teknologi itu sudah berkembang pesat, jadi harus mau untuk belajar. Kemudian yang kedua juga harus mau untuk bekerja sama di dalam tim. Disiplin, tanggung jawab, nah itu yang paling penting untuk jurusan TKJ. Karena di dunia kerja itu tidak hanya kemampuan teknis saja yang diperlukan, tapi juga sikap dan etos kerja yang baik itu juga perlu. Gitu. Untuk Bu Indah? Anak-anak itu kalau di PBB kan di DPB itu diajarkan mereka tuh harus bisa dari yang belum jadi apa-apa bahan akhirnya nanti bisa menjadi suatu produk atau busana. Dan di sana juga nanti sering diajarin juga untuk bagaimana bersikap melayani klien, customer gitu. Karena kalau kita punya jasa ya, punya keterampilan, tapi kita tidak bisa menjual ataupun kita tidak bisa berkomunikasi yang baik dengan klien, itu akan kurang nilainya dibanding kalau kita bisa bersikap lebih baik gitu. Karena kan penting banget ya namanya itu customer service ya, itu penting juga. Jadi untuk menyampaikan apa yang kita punya gitu ke klien dan klien maunya apa itu nanti bisa kita wujudkan, karena kan pelayanan jasa ya kalau misalnya membuat busana ini seperti itu, jadi disesuaikan dengan request klien seperti itu. Dan juga nanti akan digabung dengan ilmu yang udah dipunya anak-anak sehingga nanti kolaborasi gitu antara ilmu yang mereka miliki dengan request klien sehingga menjadikan hasil yang bisa memuaskan, harapannya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai, berbagi informasi di podcast kita kali ini. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita akan berbicara dengan narasumber yang terakhir. Kita akan mendengarkan perasaan peserta MPLS setelah mengikuti kegiatan dari pagi hingga selesai. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kak. Monggo perkenalan terlebih dahulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmiatus Salihah, bisa dipanggil Helmi. Asal sekolah saya MTS Nurul Hidayah. Baik Mbak Helmi, bagaimana perasaan Mbak Helmi setelah mengikuti kegiatan ini dari pagi hingga selesai? Perasaan saya mengikuti kegiatan ini sangat bahagia karena saya mengetahui hal baru. Baik, apa saja materi yang disampaikan oleh pemateri di ruangan tadi? Pemateri tadi menyampaikan materi tentang program keahlian, ada TJKT dan DPB. Baik, apa harapan Mbak Helmi untuk SMK Nurul Hidayah ke depannya? Harapan saya, semoga SMK Nurul Hidayah semakin maju dan berkembang. Baik, terima kasih Mbak Helmi telah meluangkan waktunya. Selamat bergabung di SMK Nurul Hidayah. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan dan semangat bagi seluruh peserta didik baru dalam mengikuti kegiatan MPLS. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga kepada seluruh pendengar yang telah menyimak podcast ini dari awal hingga saat ini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.